Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 3 di semester 2 di kelas 10, yaitu berkaitan dengan usaha dan energi. Tapi pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan usaha, dan video nanti akan saya bahas berkaitan dengan energi. Usaha itu adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda yang sejajar dengan arah dari perpindahan dikali dengan perpindahan benda. Misalkan di sini ada suatu benda bermassa M dan ada suatu orang, kemudian orang tersebut ingin memindahkan benda tersebut, sehingga orang tersebut memiliki suatu gaya, diberi gaya untuk memindahkan benda tersebut sejauh titik ini. Gitu, sehingga jarak antara posisi awal ke benda posisi akhir ini ada yang namanya dengan S. Itu adalah jaraknya, jarak perpindahan pada kondisi awal dan pada kondisi akhir, itu adalah S. Kemudian gaya dikatakan telah melakukan suatu usaha jika gaya yang diberikan tersebut dapat menyebabkan perpindahan seperti ini. Jadi pada kondisi awal, kondisi akhir, maka dikatakan telah melakukan usaha jika benda tersebut telah berpindah. Sehingga secara matematis dapat dinyatakan bahwa usaha itu adalah sama dengan F kali S, di mana W tersebut itu adalah usaha dalam satuan joule, kemudian gaya itu adalah N, dan S itu adalah perpindahannya dalam satuan meter. Namun, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu kan tidak semua gaya akan bekerja pada suatu benda mendatar atau pada suatu garis lurus. Ada gaya yang membentuk suatu sudut terhadap bidang tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita mendorong seperti ini, gaya yang diberikan itu adalah ini, gitu. Kemudian benda ini bergeser dengan gaya yang arahnya ke sana, sehingga gaya yang diberikan dengan arah benda benda bergerak maka membentuk suatu theta, gitu, atau lebih jelasnya digambarkan seperti ini, ya. Ini ada suatu benda, kemudian diberikan gaya, kemudian arah perpindahan benda tersebut itu adalah sebagai F cos theta karena dia berada pada sumbu yang horizontal, dan maka dia akan membentuk suatu theta. Atau secara matematis dapat dinyatakan bahwa usaha yaitu adalah F kali S kali cos theta, di mana F itu tadi adalah gayanya, S itu adalah perpindahannya, dan cos theta itu adalah sudut yang dibentuk dari antara gaya dengan arah gerak benda tersebut. Oke, tapi ada usaha yang bernilai positif dan ada usaha yang bernilai negatif. Jika usaha tersebut bernilai positif, karena itu arah perpindahannya itu searah dengan gaya. Artinya ketika kita mendorong suatu benda di mana arah perpindahannya itu searah dengan gaya yang diberikan, maka nilai W-nya adalah bernilai positif. Tapi jika usaha atau W itu ada yang bernilai negatif jika arah perpindahannya itu berlawanan arah dengan gayanya. Contohnya seperti apa? Ketika kita mendorong suatu benda pada permukaan yang kasar, itu kan akan menimbulkan gaya gesek. Nah, gaya gesek atau F ini selalu nilainya adalah berlawanan arah dengan gaya benda. Kemudian usaha atau W itu kan tidak bernilai 1. Artinya jika suatu benda bekerja dengan berbagai gaya, maka besarnya usaha itu dapat dinyatakan sebagai W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 hingga W ke N, gitu. Artinya W total itu adalah usaha keseluruhan pada benda. Kemudian W1 itu adalah usaha yang dilakukan pada gaya atau F1 pada satuan joule. Kemudian W2 itu adalah usaha yang dilakukan pada gaya F2. W3 adalah usaha yang dilakukan pada gaya F3. Dan W ke N itu adalah usaha yang dilakukan pada gaya ke N. Artinya kalau ada usaha 4 usaha atau kerja atau W, maka sampai W ke 4. Tapi kalau misalnya cuma hanya sampai W3 atau W2, berarti sampai W1 tambah W2 atau W1 tambah W2 tambah W3. Gitu. Oke, kemudian berkaitan dengan grafik gaya terhadap perpindahan. Grafik hubungan antara gaya F terhadap perpindahan S akan diperoleh luas daerah yang dibatasi oleh kedua besaran tersebut, di mana akan membentuk suatu grafik di mana sumbu
Y-nya itu adalah F atau gayanya dalam satuan Newton, dan sumbu X-nya itu adalah S atau dalam satuan meter gitu. Ketika diberikan suatu benda, di sini dia memiliki F-nya itu adalah 10 dan N-nya adalah 5, maka besarnya usaha itu tetap sama dengan F kali S, di mana F-nya itu adalah bernilai 10 Newton dan S-nya adalah bernilai 5 meter. Maka usaha yang terjadi itu adalah sebesar 50 Joule gitu. Jadi untuk menentukan gaya usahanya itu adalah F kalikan S. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berkaitan dengan usaha. Oke. Soal yang pertama misalnya gini, sebatang balok besi bermasa 60 kg berada pada suatu lantai. Balok didorong dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan pada benda? Oke, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Oke, di sini saya tuliskan diketahui balok besi bermasa 60 kg. Berarti massa dari baloknya itu adalah 60 kg. Didorong dengan gaya sebesar 40 Newton. F-nya itu adalah 40 Newton. Kemudian berpindah sejauh 80 cm. Berarti karena perpindahan benda, ya kan, maka lambangnya adalah S. Itu adalah sama dengan 80 cm. Ya, 80 cm kalau kita ubah ke meter berarti sama dengan 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan pada benda tersebut. Berarti kalau kita mencari usaha itu adalah W. Oke. Berarti cara mengerjakannya adalah misalkan ini adalah suatu bidang lantai, kemudian di sini ada suatu posisi awal benda, kemudian dipindahkan di sini. Jarak antara sini ke sini itu adalah 0,8 meter. Ya kan? Benda ini memiliki massa yaitu adalah 60 kg. Jadi untuk menentukan usaha atau W itu adalah sama dengan apa? F kali S. Di mana gayanya itu adalah 40 Newton dikali dengan S-nya yaitu adalah 0,8 meter. Sehingga 40 kali 0,8 itu ketemunya adalah 32 Joule. Ya. Jadi usaha yang diberikan untuk benda yang berpindah itu adalah sebesar 32 Joule. Oke, contoh soal yang kedua. Misalkan seperti ini ada suatu bidang, kemudian di sana ada benda, kemudian diberikan gaya sama dengan 10 Newton. Itu kan ini gaya berpindah ke sini itu juga 10 Newton, tapi dia membentuk sudut 60 derajat. Dan terdapat gaya yang lain, yaitu sama dengan 5 Newton. Jika benda yang berpindah ini adalah sejauh 2 meter, tentukan usaha yang dialami oleh benda tersebut. Oke, berarti kita tulis dulu diketahui. Ya. Ini misalkan sebagai F1, F2, dan F3. Seperti itu ya. Oke, berarti F1-nya dia adalah sama dengan 10 Newton. F2-nya dia adalah sama dengan 10 Newton. F3-nya dia adalah sama dengan 5 Newton. Dan dia membentuk sudut, yaitu adalah 60 derajat. Kemudian benda itu berpindah sejauh 2 meter. Berarti perpindahan benda yaitu adalah S sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan itu adalah usaha. Usaha itu adalah W. Gitu kan? Berarti dalam menentukan W-nya apa? Oke, kita tinjau dulu. Ya kan? Ada gaya apa saja yang bekerja, berarti W sama dengan, dapat disimpulkan W itu sama dengan F kali S, gitu ya. Tapi gaya yang bekerja adalah lebih dari satu, maka saya bisa tuliskan bahwa W itu adalah sama dengan sigma F atau penjumlahan gaya dikalikan dengan perpindahannya.
ya kan? Jumlah gayanya kayak apa saja. Oke, karena gayanya adalah arahnya ke sana, maka nilai F1 dan F2 ini adalah positif. Ya kan ya? F1 ditambah F2, F2-nya kita kalikan cos theta. Dan kemudian ada gaya yang berlawanan arah, itu berarti bernilai negatif F3 kali S. Dan ya. Kemudian F1 tambah F2, F1-nya itu adalah 10 ditambah 10 kali cos 60 dikurangi dengan F3-nya adalah 5 kalikan S-nya adalah 2 meter. 2 meter ya. Kemudian sini 10 ditambah 10 cos 60 itu adalah setengah, ya kan, dikurangi 5 kali 2. Ini coret adalah 5, berarti 10 tambah 5 dikurangi 5 itu adalah sama dengan 10. Dikalikan 2 sama dengan 20 Joule. Berarti gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu adalah sebesar, usaha yang diberikan pada benda tersebut untuk berpindah itu sebesar 20 Joule. Oke, soal nomor 3. Suatu benda seperti pada gambar bermasa 20 kg meluncur pada bidang yang kasar, diketahui koefisien geseknya adalah 0,2. Tentukan gaya yang bekerja untuk benda tersebut bisa sampai ke dasar bidang miring tersebut. Oke, berarti kita tulis dulu di sini diketahui bahwa masanya adalah 20 kg. Kemudian koefisien geseknya atau μ-nya itu adalah sama dengan 0,2 ya. Kemudian karena θ-nya kita belum tahu gitu kan ya, dalam menentukan θ jika kita tidak mengetahui sudutnya dia berapa derajat tetapi dia pada bidang yang berbentuknya dia adalah segitiga, maka kita dapat menentukan ya dengan cara bagaimana? Dengan cara Pitagoras dulu. Kita harus tahu dulu bidang miringnya ini berapa gitu. Oke, sebelum itu kita tulis yang ditanyakan itu adalah usahanya atau W-nya ya. Kemudian cara menjawabnya, oke, kita harus tinjau dulu di sini. Masih ingat di dalam hukum gravitasi suatu benda itu memiliki yang namanya adalah gaya berat, di mana gaya berat ini dikatakan sebagai W. Di sini dia adalah W-nya atau gaya beratnya. Di sini ada W-nya. Kemudian jika benda tersebut berada pada suatu bidang, maka dia memiliki yang namanya gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidangnya. Oke, sebentar. Ini adalah gaya normalnya ya. Kemudian karena benda tersebut nantinya akan bergerak ke sini, maka atau bergerak pada sumbu X ya kan, dan pastinya dia ada yang namanya sumbu Y gitu. Sumbu X itu yang yang ini adalah yang sumbu Y-nya ya. Maka di sini ada yang namanya kita membentuk suatu sudut, itu di sini adalah sudutnya adalah θ ya. Jadi adalah di sini. Kemudian jika dia menjauh dari sudut, maka ini sebagai W kali sin θ. Sedangkan ini adalah W kali cos θ. Gitu. Oke. Kemudian dalam menentukan usaha, W itu adalah sama dengan sigma F kali S gitu. Kemudian gaya-gaya apa saja yang bekerja? Oke, gaya apa saja bekerja karena arahnya nanti dia ke bawah, maka tentunya dia adalah W kali sin θ ini. Maka sama dengan W kali sin θ. Ya, W di sini adalah W kecil ya, sebagai gaya berat. Kemudian tadi memiliki dia koefisien gesek yang arahnya selalu berlawanan, berarti minus gitu kan ya, dengan F geseknya ya dikali dengan S-nya. Kemudian kalau kita tulis W kali sin θ
dikurangi F gesek. F itu adalah mu dikalikan gaya normal kali dengan S-nya. Sehingga W-nya, W itu M massa kali gravitasi, ya, kalikan sin theta dikurangi mu kali N. N-nya karena dia bekerjanya pada sumbu Y, di mana dia adalah W kali cos theta, maka kita tuliskan di sini adalah W kali cos theta dikalikan dengan S. Nah, kalau kita masukkan masanya di sini adalah 10, masanya adalah 20, terus kemudian percepatan gravitasinya dia adalah 10 kali sin tetanya berapa? Oke, tetanya ada di sini, gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu berapa sudutnya. Kalau kalian ingat, karena dia berada pada bidang yang segitiga, itu kan misalnya ini sebagai C-nya, ya. C kuadrat sama dengan ini sebagai A, ini sebagai B, ya. Berarti untuk mencari C, kita menggunakan hukum Pitagoras. A kuadrat plus B kuadrat. Berarti untuk menentukan nilai C, berarti akar A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan akar A-nya berapa? 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat itu adalah 36 plus 64. Sama dengan akar 100. Atau nilai C-nya ketemunya adalah sama dengan 10. Berarti untuk menentukan nilai sin theta, ya, berarti seperti di ada matematika bahwa untuk menentukan nilai sin theta yaitu adalah A per C. Sedangkan untuk menentukan cos theta-nya itu adalah sama dengan B per C, gitu kan? Oke, kemudian berarti A per C, A-nya berapa? A-nya adalah 6. B, C-nya 10. B-nya berapa? B-nya 8, C-nya adalah 10. Benar ya? Kemudian berarti kita masukkan di sini. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, ini sekalian tidak mengganggu. Berarti di sini adalah 6 per 10. Dikurangi koefisien geseknya adalah 0,2. Kalikan B-nya itu adalah 20 kali 10 kali cos theta. Cos theta-nya adalah 8 per 10. S-nya dia karena dia berada pada bidang ini, S-nya adalah 10. Coret-coret gitu kan ya. Coret-coret sama dengan 20 kali 6 itu adalah 120 gitu kan ya. Kemudian dikurangi 0,2 kali 20 itu adalah 4. 4 kali 8 itu adalah 32. Oke, dikurangi 32 kalikan 10. 120 dikurangi 32 itu adalah 88 dikalikan 10. Maka usaha yang bekerja adalah 880 Joule. Gitu. Ya. Jadi kita harus menilai Joule dari gambar ini menggunakan yang sudah kita pelajari pada hukum Newton. Oke, pada soal keempat, sebuah kubus bermassa 6 kg diberi gaya F sehingga bergerak dengan lintasan seperti pada gambar. Berapakah usaha yang diberikan untuk memindahkan benda berbentuk kubus tersebut? Berarti dapat kita tuliskan, ya, diketahui ya, luas dari, di sini kan ada dua bidang ya, ada bidang ABDE dengan BCD. Untuk mengetahui luas dari ABDE, ya kan, karena ABDE ini berbentuk persegi panjang, tinggal mengkalikan berapa, berarti 15 kali 10, yaitu sama dengan 150 Joule, ya kan, gitu. Luas ABDE itu sama dengan usaha pada ABDE ini,
ya. Kemudian ada luas lagi pada bidang BDC ini. Ya, BDC ini dia membentuk segitiga. Segitiga itu kan alas kali tinggi, ya kan? Alasnya dia adalah menggunakan alas kali tinggi dibagi 2, gitu kan ya. Alasnya dia adalah DB itu. Tingginya itu adalah BC. Dibagi 2. DB-nya itu adalah 10, BC-nya itu adalah 40. Dibagi 2. Sama dengan 10 kali 40 adalah 400 dibagi 2 sama dengan 200 Newton. Itu adalah usaha yang diberikan. Maaf, 200 Joule ya. Maaf, 200 Joule. Dimana sumbu ini adalah F, ini adalah sumbu S. Ya. Berarti untuk menentukan usaha total, ya kan ya? Berarti usaha totalnya itu merupakan penjumlahan luas dari ABDE dijumlahkan dengan luas dari BDC, gitu ya. Atau saya tuliskan usaha dari ABDE dijumlahkan dengan usaha dari BDC. Usaha ABDE-nya ini adalah tadi ketemunya 150 Joule ditambah ini adalah 200 Joule. Sehingga usaha totalnya itu adalah sama dengan maaf ya, sebentar. Di sini kan DB, B kecil itu adalah 30 ya, 30. Berarti 10 kali 30 itu adalah 300. Bentar. Ada yang salah dengan perhitungan ini. Ya, DB-nya itu adalah 15 ini kan ya. 15 BC-nya itu adalah, karena kalau 40 itu kan A sampai C, tapi kalau B sampai C berarti 40 dikurangi 10 ini kan, artinya 30. 15 kali 30 itu adalah 450. Berarti di sini usahanya adalah 225 Joule. Ya, berarti di sini adalah 225 Joule. 225 tambah 150 adalah sama dengan 375 Joule. Ya, ini. Jika pada suatu grafik, berarti mencari penjumlahan luas dari bidang ini dengan bidang ini. Sekian video yang berkaitan dengan usaha. Nanti kita akan membahas video yang berkaitan dengan energi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.